الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa, wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita melanjutkan tentang suatu fasal menerangkan tentang wudu dan salat. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, wahai Ali, alaika bi salatil jama'ati, hendaknya engkau senantiasa menjaga melaksanakan salat secara berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya salat yang dilakukan secara berjamaah ilallahi, menurut pandangan Allah, kamasyika ilal haji, ialah seperti perjalananmu di dalam menunaikan ibadah haji, wal umrati, dan seperti perjalananmu menunaikan ibadah umrah. Wa ma yahrusu, dan tidaklah orang yang bersungguh-sungguh ala salatil jama'ati, untuk melaksanakan salat secara berjamaah, illa rajulun mu'minun, kecuali hanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbahullah, yang pasti sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazhadu, dan tidaklah bermalas-malasan siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Wa ma yazhadu, dan tidaklah bermalas-malasan fiha, di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah, illa munafikun, kecuali hanya orang munafik. Abghadahullah, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat di sini, kata Rasulullah, hendaknya kita senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, sholat jamaah ini, sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah adalah salah satu bentuk solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji dan umrah. Inilah suatu rahmat yang diberikan kepada umat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, entah terkait faktor dari ekonomi ataupun masa tunggu yang begitu lama, solusi dari Allah itu sederhana. Bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika seorang mukmin melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka dalam perjalanannya menuju ke masjid atau menuju untuk melaksanakan sholat berjamaah itu,
maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berjalan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi tidak perlu modal yang sangat besar. Modalnya cuma tenaga dan semangat, sudah mendapat predikat haji dan umroh. Dan yang pasti ketika sholat berjamaah dilakukan, nilai yang tersematkan di dalam fadilah itu seperti nilai ibadah haji dan umroh pasti makbul. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka ibadah sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, contohnya begini, orang melaksanakan ibadah haji ke Mekah dengan anggaran biaya sekian, dengan masa tunggu yang lama, ketika sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji, pulangnya belum tentu mabrur, mabrur, karena tergantung niat dan tergantung keikhlasan hati, belum tentu mabrur. Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah pulang-pulangnya itu membawa predikat haji yang mabrur atau umroh yang makbulah. Tapi ketika sholat berjamaah dan disematkan di dalam sholat berjamaah itu suatu fadilah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, itu pasti fadilah itu pasti makbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun pas mendapat fadilah haji, ibadah haji, maka hajinya menjadi haji yang mabrur. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang melaksanakan sholat dengan berjamaah. Lalu bagaimana jika sholatnya tak khusyuk? Ini dilihat dulu. Jika orang melakukan sholat berjamaah ini di antara salah satu dari keduanya tak khusyuk, mungkin imamnya tak khusyuk, lalu Allah melihat kepada makmumnya dulu, makmumnya khusyuk atau tidak. Ketika imamnya tak khusyuk tapi makmumnya khusyuk di dalam sholatnya, maka si imam juga mendapat pahala khusyuk karena sebab makmum. Sebaliknya ketika sang makmum ini sholatnya tidak khusyuk, maka dilihat si imam ini, oh ternyata imamnya khusyuk, maka si makmum ini mendapat nilai khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab imamnya khusyuk. Apalagi kedua-duanya sama-sama khusyuk, ini luar biasa. Imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk. Mungkin sudah sama-sama wali mungkin ya. Karena imamnya wali, makmumnya wali, pada-pada khusyuk. Karena tingkat keimanan manusia kan bermacam-macam, berbeda-beda levelnya. Lalu bagaimana jika kedua-duanya tidak khusyuk di dalam sholat berjamaah ini? Imamnya tak khusyuk, makmumnya tak khusyuk. Mungkin karena punya otak nggak bersama cemak, pada serbek, imam mah serbek, makmum mah serbek. Cuma kenceng untuk istiqomah sholat berjamaah. Atau masa-masa sekarang ya masa-masa sulit lah kira-kira. Imam mah serbek, makmum mah serbek, lebur apa tinggal jemaah apa pentina lah mau temu pada tak khusyuk mayu lah. Lalu bagaimana jika kedua-duanya tidak khusyuk? Maka Allah melihat nilai kebersamaannya. Saya tengok Allah sholat ini kan akhirnya kompaknya itu, sehingga ketika sama-sama tidak khusyuk tetap mendapat nilai khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya secara bersama-sama. Jadi pentingnya sholat berjamaah nikah. Ini pentingnya sholat berjamaah. Boseng aku khusyuk lah pangeran cek malarat. Berapa definisi khusyuk nikah? Cek ulama nikah macam-macam definisi khusyuk. Bahwa saya khusyuk nikah definisi lagi ketika melakukan sholat. Ini kalau pas kapian nah. Bahwa fokus kabacaan macam-macam. Bahwa saya adalah satu ulama nikah bahwa yang dikategorikan khusyuk, yang disebut khusyuk di dalam sholat adalah ingat kepada bilangan dan rukun-rukun di dalam sholat. Mon mamong di dalam pajang naga terjawab duhur 4 rakaat pas au buat 3 rakaat bahkan atam boleh 5 rakaat buat biasanya wahid nih. Wahid emudi. Coba rakaat atau tambah 5 rakaat boleh berdimma wajib. Segatuk bonus.
kadang asar 4 rakaat korupsi jadi 3 rakaat. Jadi orang mun tak khusyuk itu biasanya nggak nikah. Tapi makanya ulama nikah bermacam-macam pandangan tentang khusyuk. Tapi mun khusyuk nikah tak gerlok pas kabeh nang cinten dia, karena Rasulullah nikah orang paling khusyuk. Rasulullah adalah manusia paling khusyuk di dalam hal ibadah. Tapi suatu ketika Rasulullah ketika melakukan salat berjamaah, di belakang itu ada anak kecil nangis. Rasulullah pas suruh kapuru apa jadi. Jadi tak sok khusyuk boleh, tak malam nonton mendingan ke rumah. Pak kapuru kanjeng Nabi pak cepat. Kondisional salat kanjeng Nabi ini kan. Jadi salat pabuk cepat langsung begitu salam tak langsung tasbih saya gada langsung anak siapa gelak nangis tak kok anak kene nangis kurang tak panggil orang sepuh nikah sholat kanjeng Nabi di dalam sholat masih menyimpan rasa kepedulian kepada sesama, karena memang hakikat sholat ya seperti itu. Hakikat sholat itu membentuk karakter peduli kepada sesama. Samakan kata lebar orang sholat nikah malah menjauhkan dari tatangga. Ada orang rajin ibadah, sholat tawatang, tapi justru di tatanggana sokar. Nikah perlu dipertanyakan sholat tanika. Sholat seperti apa yang dilakukan ini? Sholat tamapan Allah parlon, bukan mau makom, tapi boleh tatanggana ikacator malon. Sholat pada apa? Karena kualitas sholat nikah akan menentukan kualitas perilaku seseorang. Sholat itu akan menjadi barometer terhadap perilaku seseorang. Mun bojongna bagus sepa, maka akhlaknya juga akan sepa. Karena sholat itu menjadi ukuran. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji fahsya ini kan diantaranya menihun ala coba anaknya tercoba na tatangkeun ini gak boleh, termasuk fahsya, termasuk perbuatan munkar. Jadi mungkin yang digulung nih, kita usahanya orang lain kan digulung sebodoh itu gak boleh. Kiki orang mungkin apa jong jangan ngadep ke Allah. Wajah Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kan di dalam beberapa peringkat kita nu'un dengan Allah nih kan wajiburni patapa akhir tina ya Allah patapa akhir ini kan artinya wajiburni ini kan patapa akhir ini akhlak saya kurang bagus ini kan patapa akhir tambah lagi kurang saya mun pasti nyator coba nata tangke namun ki lebur soker kata tangke namun ki lebur al-zalimi kata tangke berarti wajiburninya itu belum merasap ke dalam jiwanya. Ini gak perlu resapi boleh nih kan. Kun gara Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni. Karena itu urutan sudah. Pertama Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah saya. Rabbi ufirli warfa'ni wajiburni, angkatlah derajat saya. Wajiburni, dan semakin baikkanlah saya itu patapa akhir ini. Berzukni buru jamin rezeki abdi. Di dalam sholat itu sudah komplit. Nah, boleh pas dilakukan secara berjemaah luar biasa. Sholat berjemaah, kenapa Rasulullah menganjurkan sholat berjemaah? Karena dengan sholat berjemaah akan mampu mendamaikan dari beberapa permasalahan yang ada. Sama mana pas ketemu kata tangkena saya soker. Karena bodoh sholat berjemaah ngalingan assalamualaikum salaman pasal. Tapi salaman dengan cil bid'ah. Salaman setelah sholat itu bukan sesuatu yang bid'ah. Karena mampu menjadikan seseorang itu lebih harmonis. Karena ada sebuah makalah riwayat tasafahu yalhibul ghillah an qulubikum. Mun bodoh masalah kan tekanannya asalaman yadhibul ghillah an qulubikum, pasti unek-unek yang ada di dalam hati akan hilang. Orang mun kita asalaman mereka pakul pakoko bahasana
Tapi mun kita gentle, lego ate takut tanah ngasalaman boleh bontek. Jadi wasa takut ni ka benih main WCW. Kayak dia main karate. Takut tanah ngan. Centului wasalan asapora. Yadhibul ghilla an qulubikum. Pasti unek-unek yang ada di dalam hati spontanitas akan sirna. Itu luar biasanya. Makanya salaman ini penting. Nah, boleh pas ditambah dengan mengucapkan didahului oleh ucapan salam assalamualaikum saporana. Tegak posisi pun bertobat saporana akan menjadi uswah yang bagus. Karena Kanjeng Nabi ini kamu tepak napa gitu. Sahabat nikah salah paham Kanjeng Nabi walaupun posisinya Kanjeng Nabi pun Kanjeng Nabi nikah lebih dahulu meminta maaf. Nikah uswah, contohnya Kanjeng Nabi nikah mun samangkeun kan punten. Jak bisa saya salah. Kan bisa gua dosa murah kada. Nikah bahasanya. Hati-hati dendam nikah jak pate ubu. Tak lebur. Makanya beremah mencetak karakter perilaku kita yang sempurna supaya kita bisa bertoleransi dan mudah memaafkan. Ya di antara salah satunya pendidikannya melalui sholat berjamaah. Enggak, sholat berjamaah ini kaji penting. Itu karena kiong kubi Kanjeng Nabi. Palebur apa yang berjamaah. Karena mau sholat berjamaah dalam segala hal, titel apapun, status apapun akan sama rata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tegak presiden sholat berjamaah berdoa manja orang ada. Muntila rukuk si pada rukuk. Tegak pun ditelak. Nah boleh pun berapa RT wat magawat kelul. Pak RT, wat magawat tak ada sholat berjamaah, lewat hadimah cuma. Kotor. Gak boleh pas tak andi titel sakale, pas kita sholat berjamaah. Jadi tidak ada pelatihan diri di dalam perilaku kehidupan penting. Karena sama-sama tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setara, bodoh lebur mon nikah. Napa sih perbedaan nikah disikapi dengan sholat berjamaah? Bodoh setila takbiratul ihram kan dia Allahu Akbar bodoh saya ngetas bodoh saya pun Allahu Akbar bodoh saya Allah yoker macam-macam tapi itulah perbedaan. Nih kakak pernah temu nih bikule saya tak pernah temu dia takbirnya atas saya cetak Allahu Akbar sobong kakak pun kun gerak buat testengkina nih kak hadwa mangki baiknya sampai daun telinga ini kakak sampai bodoh nangi bodoh bahkan ketika meletakkan posisi tangan lebur kakak bodoh nangi kanjo bodoh nangi bodoh bucin. Itulah bermacam-macam ilmu Kanjeng Nabi ini kalakko. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu apa yang disampaikan sangatlah luas sehingga setiap orang yang memahaminya bermacam-macam. Bahkan tidak atahiyat asyhadu an la ilaha illallah bodoh si mencerna nikah bodoh si alkerna nikah engki bodoh si teketean nikah macam-macam. Itulah variasi. Setiap madhab itu ada penjelasannya. Itu ranahnya ke fikih nanti. Bodoh langsung asyhadu an la ilaha illallah dan dikulah nikah ke sana asyhadu an la ilaha illallah nikah kurusok ada orang kan at-tahiyyatu nikah mulai at-tahiyyat untuk tekan nikah at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu billah bodoh si aulang nikah bodoh lengkap hari apa usah enggak bodoh tapi jangan salahkan mereka itu seperti itu hanya gara-gara tidak sama amalnya dengan kita itu karena mereka memiliki pandangan masing-masing. Itulah indahnya kebersamaan di dalam sholat berjamaah. Begitu juga ketika kehidupan sosial, masyarakat nggak kenikah. Bodoh si teka keras, bodoh teka nikah lempuan, macam-macam. Bagaimana cara menyikapi di dalam hidup bermasyarakat kenikah, akhirnya implementasinya agak kesal. Itu indahnya sholat berjamaah. Pas boleh jaminan dari Allah pada janji. Mau sholat berjamaah pasti andi nilai ibadah haji yang mabrur luar biasa. Dan juga sholat berjamaah nikah menjadi pembeda antara orang munafik dengan orang yang beriman. Orang mukmin nikahi orang munafik nikah tancana gampang kok. Lebur sholat berjamaah aja.
Mun kon berat lebur katiwi on mau lolo dengan wah ciri-ciri orang munafik ni apa? Tanda long bolong. Sana jenak long bolong ni ka bade parlona mon. Nyari kan. Cabo ci kancana ngene ka mon. Mon orang mukmin ni ka pacet lebur long bolong karena apa? Karena aroma saaba nak orang sepak nyari dukungan untuk mata pak abana benih nyari kanca untuk abaci kancana. Ni ka ciri-ciri orang mukmin. Pokoknya mun lebur berjamaah ni ka ciri-ciri orang mukmin. Dan ada jaminan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun lebur apa juga tibion, tak lebur kabar jamaah, ciri-ciri orang munafik nih kamu. Pas bawa ada pertanyaan umpamana, yes, tak pernah tanggal salat berjamaah beremah, baca doro, cak doro, mata kacau pikiran nampian, cak doro. Sobung cari tanah walina Allah nikah pas asolat katibian sobung. Pasti walina Allah nikah senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ing beda kelompok nabang sebab. Bukan digunakan kan pada kelompok tak jelas nikah. Mun wali nikah beda kelompok wali, mulai dari wali kutub, wali anjab, wali sadat nikah beda kelompok nabang sebab. Itu berjamaah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mun ban digunakan yang pada tak jelas nikah bagaimana? Pada penting tuting hari pun berbaju ngawanja. Mun wali nak kompak. Jadi di antara ciri-ciri orang mukmin dan orang munafik lihat saja ketika melaksanakan sholat mau berjamaah atau hanya sekedar sendirian saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wasiatnya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ila Allah Taala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Ali, kata Rasulullah, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala, paling dicintainya ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, abdun sajidun adalah seorang hamba yang suka melakukan sujud secara lama. Mun asujud ni ke pabil. Abdul sajidun adalah hamba yang senantiasa suka untuk melaksanakan sujud. Artinya sujud mun apa jeung nika sujudnya babak abid agak lama. Wa yaqulu fi sujudihi, dan dia sembari mengatakan atau membaca di dalam sujudnya apa yang dibaca, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nika saya baca. Jadi seampun lastare asujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pas ditambahi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nika pasti eka leburi sareng Allah Subhanahu wa taala. Eka sokan. Walaupun dibaca hanya satu kali. Rabbi inni, ya Allah sesungguhnya saya hamba ini zalamtu nafsi, telah senantiasa mendzalimi diriku sendiri. Faghfir li dhanbi, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Atau tak usah subhana rabbiyal a'la, langsung aja Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pasti dadi orang set top Allah nih. Nika wasiat Kanjeng Nabi benjan gule iki. Mun pun Kanjeng Nabi nika ada bunga nika jaminannya luar biasa. Cak untuk dadi wali ni gampang. Kenceng napa tenala kok. Kun berapa jangan nikah ahabbul ibad ilallah, akan dinilai dan mendapat kualitas ibadahnya itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun berapa maus Rabbi inni zalamtu nafsi. Anggana nikah penting kan? Mun tarka pengajian aku pen. Kun berak nyerang ngaki malolo penting. Pulpen nikah. Nih kunan untuk nyatet. Tahu kok tuh ngangku bahasa Arab. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi, ini nyatet. Kun berak ning kuwi YouTube malolo dak bisa. Cek kadang ning kuwi YouTube tak neku HP. Lalu penting mengampungan. Mun tak geng wahed kun berak. Baru malah oleh mun wahed nikah beni dua nikah saya tanyake. Rabbi ini kun apa nih ser, saya tanya ke unggul. Duh siapa saya bani ser aja.
Nak kun gerak saya baca qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nak kun gerak orang surah sabit manola abak nak tak sabit tibi. Perlu dengan ini kan luar biasa. Paniser ini tak penting. Karena paniser ini muncul ketika seseorang sudah suka dan istiqomah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ni tak pernah ngamal lagi ingsun ongkuan. Tak pernah ingsun amat abiku gerah agung susubulakan ing pucuk rambut apa gelo kira-kira apal iya guna. King tak pernah ngaku. King kun apal. Gimana cara kita tompok? Promo dia gula bisa promo. Cek mana promosi. Artinya ilmu ni kalau tapi kanjeng Nabi tak pernah ngaku nikah. Kanjeng Nabi nikah saya lagi adalah keistiqomahan dalam ngabdi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kualitas penghambaan itu sudah diterima dan dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi firman Allah untuk Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mun baca cinta ke Allah nerongkong nikah ayat langsung orang nikah pasir apa saya ketemu dengan Rasulullah nikah gila posang ben gula makin coba bengalam ben makin kok tak kerong karo Rasulullah coba pohon makin takut kan. Takut, kenapa sih kata takut? Takut tak boleh syafaat kan? Sebenarnya bukan urusan syafaat sebenarnya takut nih. Karena impian betul-betul merasakan tertanam di dalam jiwanya bahwa impian ini cinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benih kira urusan syafaat. Dan minggu ini secara tidak sadar itu ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa juga kedua bita-bita Kanjeng? Pada teroya besar Kanjeng Nabi kan? Pada teroya lakuna Kanjeng Nabi. Pada teroya umat Kanjeng Nabi kan? Halu namun ke Allah jauh halunya. Kalau ada apa teroyak umat Kanjeng Nabi. Nawa boleh muntilan dengan tahiyat pasal assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak kan itu ungkapan-ungkapan cinta, sadar atau tidak menjadi cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini mana cinta nak yang ibadah Nabi kina harta garu apa? Tak batai temu pada di Nabi cihla. Tapi cinta para ulama Kanjeng Nabi dari raja nanti macam. Bahkan macam-macam nih ekspresi kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin muka-muka terus tambah cinta dan digula nih kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah sakoni Kanjeng Nabi melanjutkan wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi salatil duha fis safari wal hadar. Wahai Ali, hendaknya engkau senantiasa menjaga salat duha fis safari wal hadar, baik ketika engkau melakukan perjalanan ataupun ketika engkau sedang di rumah. Kenapa demikian? Fa innahu idza kana yaumal qiyamati, karena sesungguhnya apabila kelak telah sampai pada hari kiamat, yunadi munadin min fawqi syarafil jannah, akan ada suara yang memanggil dari atas surga, ainal ladzina kanu yusalluna duha. Wahai, manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia istiqomah melakukan salat duha? Lalu apa ketika ada suara yang menyeru demikian? Udkhulu min babil duha aminina salimin. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu duha dengan kondisi aman dan terjamin. Selamat pokoknya masuk surga. Jadi di surga ini ada satu pintu yang disebut babul duha. Ini hanya akan dilewati oleh orang-orang yang ketika di dunia istiqomah abajad atau asolat duha. Salat duha tahu saya akhirnya banyak 2 rakaat rutin ibu. Umum kita ke 12 rakaat ini pertama kali semangat empon. Memang kena belum 10 rakaat lakukan anak. Tapi muntila kalakuan nabuh. Maaf aja nggak boleh. Alon-alon asal kelakuan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit terus parutin 2 rakaat salat duha.
insya Allah akan dicatat oleh Allah dan akan mendapat panggilan kelak ketika sudah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ainal ladzina kanu yusalluna duha, manakah orang-orang yang ketika dunia dulu itu istiqomah melaksanakan sholat duha, lalu para malaikat akan mencari, nyatat, ayo kamu sholat duha, ya ayo masuk rombongan saya. Sehingga ketika sudah terkumpul semua, udkhulul jannata min babid duha bisalamin aminin, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu duha. Bodohlah bengabung sebab kita tak menghafal Quran, bodohlah bengabung sebab kita tahu nih youtuber nih kan, bodohlah bengagia nama tahu nih babul youtuber masa sombong tak pernah nemu keterangan. Tapi mau nyata ibadah takut masuk, ya masuk. Tekak tukang YouTube nih kan nyata dalam dakwah mensiarkan agama masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Karena kelak di hadapan Allah itu ketika yaumul qiyamah di hadapan Allah itu setiap orang masuk dengan kelompoknya masing-masing. Makanya orang itu harus kontinu. Jangan digula makin ngaku organisasi NU. Promo gula nih. Aku orang NU itu nungguan. Ngaku organisasi NU, Pak Ongkun Nur NU, Jak Kotori NU, Jak Rosak NU. Karena pada akhirnya itu kelak nanti di hadapan Allah akan dimasukkan ke dalam surga bersama kelompoknya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pada hari itu orang itu akan digiring menuju ke dalam surga itu sesuai dengan kelompoknya. Kemana pada NU nari masuk. Pokoknya apa jujur ke NU. Pak NU kuan aja ga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sambut setiap kelompoknya itu ada pokoknya Pak ikhlas ongkung ngabdi ke Allah Subhanahu wa taala, Pak ikhlas ongkung ngiring lampana Kanjeng Nabi, Pak ikhlas ongkung ngiring lampana muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama insyaallah. Bodoh nyambut laku nih kan. Pas ngocak berak nih yang ketemu wa qulul hamdulillahilladzi. Pokoknya saterusnya sare di kan. Boleh tak ngaji eta Pak. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Dan setiap nabi pasti diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat duha, saking pentingnya. Salat duha ni ka pamukana labeng ngaracekke. Mumpian mun seret, racekena ni ka seret duha bal-bal. Duha bal-bal. Anapa sabab makleb salat duha nikah rezeki bisa lancar karena sholat duha ni zakat tabetul. Setiap ruas di dalam tubuh ini ada zakatnya, setiap ruas, dan itu bisa dipenuhi hanya dengan melaksanakan sholat duha. Hak-haknya nikah tonjuk nikah hak langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya, tak gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Beda zakat tak, mbian ni kamu undi racik ke, ni kamu beda zakat tak, minimal berapa persen? Napa boleh zakat? Napa nisab? Kalau dalam 1 tahun ada sudah sampai nisab, itu kan beda zakat tak? Zakat fitri ini, beda zakat tak beras, beda zakat tak? Napa boleh bukan? Makanya dalam pikiran zakat harta buat. Barang ngaki dia bagian miskin. Artinya, barang ngaki dia bagian badan nikah hak-haknya yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Salat duha. Ketika zakat itu sudah dikeluarkan, badan menjadi suci, maka Allah akan menjamin rezeki. Bas jamin rezeki Nabi Allah Subhanahu wa taala. Coba ulama-ulama seistiqomah. Orang-orang nabi pun saya istiqomah bejeng duha. Rezekina jamin bi Allah taala, rata keralan bu, tak akan ngolpat biasa. Kisah nanjen ngolpat apa cukup di Allah Subhanahu wa taala. Cak mungkinnya kan abruy nyari usaha saya baru punya ABC. Tekak punya ABC mun tak barokah di nakama. Jadi sesuatu yang mengikat atau mendatangkan keberkahan adalah amunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Silahkan usaha dengan kasab badan, tubuh. Angku elako, tapi pukul keberkatan rezeki ni kalau beramunajat ke Allah.
Pasti apapun yang akan diperoleh nanti akan mendapatkan nilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka segala kehidupan kita, apa yang menjadi usaha kita, amaliyah kita, ibadah kita yang telah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nilai-nilai yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.